Tongci maksudnya kata kerja. Jadi kata kerja tau lah ya, kayak bahasa Inggris berarti verb. Tapi kalau di Mandarin kita ada bagi beberapa jenis ya. Yang pertama dulu itu xingwei tongci. Karena sudah harus ingat tongci itu kata kerja ya. Jadi kayak kayak bab 1 kan saya bilang mingci karena sudah harus tahu itu kata benda. Sekarang itu tongci itu kata kerja, tongci gitu. Oke, xingwei tongci itu menunjukkan suatu tindakan. Xingwei maksudnya ya, yang kalian kata kerja yang kalian kerjakan itu kita bisa lihat, bisa dilihat dari orang lain. Contoh, chang, nyanyi, kita bisa dengar ya suaranya ya. Kalau kamu nyanyi atau nggak dengar suara bisa lihat juga mulutmu kamu lagi nyanyi. Itu xingwei tongci kayak chi makan, he minum, ting dengar, dan kan lihat. Itu semua kita bisa lihat dari orang lain ya. Kayak contohnya si Dani sedang makan. Tapi saya bisa tahu, saya dari sudut pandang orang ketiga saya masih bisa tahu dia sedang makan. Itu termasuk xingwei tongci. Oke, dia ada tindakannya. Makanya orang lain bisa lihat. Ini ada contoh kalimatnya untuk menggunakan xingwei tongci. Yang pertama, 我喜欢唱歌. 我 itu saya, 喜欢 suka, 唱歌 bernyanyi. Tidak boleh hanya chang ya. Biasanya kalau kata kerja pasti belakangnya ada sesuatu biar lebih jelas. Tapi tertentu ada bagi yang contohnya kalau yang 2 huruf satu kata itu mungkin gak usah. Sekarang ini yang contoh kedua, 我在吃饭. 我 saya, 在 sedang, 吃饭 makan. 吃 atau 吃饭 itu sebenarnya sama aja ya. Kalau dalam bahasa Mandarin biasa kita bilang 吃饭 itu belum tentu kita lagi makan nasi, tapi kita mungkin cuma hanya lagi makan. Mungkin makan pagi, makan siang, makan malam, tapi tetap dibilang 吃饭. Walaupun bukan nasi yang dimakan, mungkin makan mie, makan apa, tetap dimakan 吃饭 ya. Lalu yang contoh ketiga, 弟弟在看电视. 弟弟 ada adik laki-laki, 在 sedang, kan 电视. Kan sebenarnya tadi itu melihat ya artinya ya. Tapi kalau dia belakangnya 电视 berarti jadi kan 电视 bukan lihat televisi ya. Kita bahasa Indonesia gak pakai lihat televisi kan. Pakai nonton ya. Jadi kita kalau pas translate itu harus pikir juga. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya pakai kata apa yang cocok ya. Kalau pakai lihat televisi jadi aneh. Oke, sekarang kita lihat ke jenis kedua, tongci. Jenis kedua itu fajan tongci. Fajan tongci itu berarti yang ada pengembangannya atau perubahannya. Contoh, 生长 bertumbuh, berarti dia bertumbuh kan? Berarti dia ada perkembangan, ada perubahan kan? Contohnya kayak dari kecil kita bertumbuh jadi besar, berarti ada perubahan ya dari kecil sampai besar. Atau dari muda jadi ketua, itu juga ada perubahan. Jadi ini termasuk ke fajan tongci. Ini contoh-contohnya, 枯萎 layu, faya berkecambah, 产卵 oviposisi, 结果 berbuah. Ini kita lihat dulu contoh kalimatnya. Yang pertama, 仙人掌生长在沙漠. 仙人掌 itu kaktus ya, 仙人掌. 生长 itu yang tadi itu di sini ya, 生长 bertumbuh. 在 di 沙漠 gurun pasir. Kalian perhatikan ya, 在 di sini dia artinya jadi di. Kalau tadi dia jadi sedang, 在 tulisannya padahal sama, cara bacanya juga sama. Jadi dia itu tergantung ya kata yang di belakang dia. Kalau di kata yang di belakang dia itu kata kerja, maka 在 artinya sedang. Tapi kalau di belakangnya itu kata tempat, nama tempat, maka dia artinya jadi di, bukan sedang lagi. Gak mungkin kan? Kaktus bertumbuh sedang gurun pasir. Jadi aneh kan? Ya, kita harus tahu ya. 在 dia ada 2 arti. Bagaimana tentukannya?
lihat kata di belakangnya. Oke? Lanjut ke contoh kedua. Mei Mei zhong de hua fa ya le. Mei Mei adik perempuan. Zhong de hua yang ditanam. Fa ya le berkecambah. Ini kalimatnya agak terbalik-balikan ya, karena kalau Indonesianya bunga yang ditanam oleh adik perempuan telah berkecambah. Gak mungkin kan kita bilang adik perempuan menanam bunga berkecambah, aneh kan? Jadi kita kalau pas translate juga harus pikir tata bahasa Indonesia seperti apa biar lebih cocok untuk bahasa Indonesia. Gak mungkin kita harus ikut sama persis dengan bahasa Mandarin ya. Ini untuk yang Mandarin ke Indonesia. Nanti kita baru belajar lagi kalau translate-nya dari Indonesia ke Mandarin di mana tata bahasanya ya. Sekarang lihat ke jenis ketiga, xinli dongci. Xinli berarti dalam hati ya. Kata kerja yang menunjukkan suatu aktivitas mental, berarti yang kita nggak bisa lihat dari luar ya. Contohnya kalau si Valen lagi berpikir, tapi saya nggak tahu dia itu lagi berpikir atau lagi melamun. Saya tidak tahu ya. Dari sudut pandang orang ketiga itu tidak akan tahu itu Valen lagi ngapain. Ya, ini berarti untuk xinli dongci yang tidak bisa dilihat dari orang lain ya. Contohnya nih, 喜欢 suka, 讨厌 benci, 想念 rindu, 思考 pikir, 觉得 rasa atau pikir juga boleh ya. Ini tergantung kalimat yang kita pakai nanti. Jadi tahu lah ya, kalau lihat dari contoh-contohnya kita udah tahu xinli dongci itu untuk yang kata-kata yang seperti apa. Kita lihat contohnya ya. 我觉得这个不错. Saya 觉得 pikir, rasa, 这个 ini, 不错 lumayan. Jadi kalau 我觉得 bisa ditranslate jadi menurut saya, ini bla 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 bla. Kalau pakai saya rasa, opini saya boleh juga, artinya sama saja ya. Untuk 我觉得. Lalu sekarang contoh kedua, Xiao Xin. Nama orangnya, Xin Chan namanya ya. Itu nama Mandarin samanya Xin Chan. 讨厌 benci, 吃 makan, 青椒 paprika. Ini udah pengetahuan umum lah seharusnya kalau udah pernah nonton Xin Chan, dia benci makan paprika. Jadi lihat ya, 讨厌itu kata kerja kan. Tapi dia di sini belakang kata kerjanya ya masih ada kata kerja lagi, 吃. Berarti 讨厌 di sini dia jadi kata kerja yang apa itu tadi? 心理动词, kata kerja yang menunjukkan mental. Dan yang belakang 吃 itu kata kerja tindakan kan, 行为动词. Jadi untuk tata bahasanya itu 心理动词 biasanya di depan 行为动词. Jadi untuk yang kata kerja mental biasanya ada di depan kata kerja tindakan. Contohnya kalau saya mau ganti jadi suka, 小心喜欢睡觉. Berarti 小心 Xin Chan, 喜欢 suka, 睡觉 tidur. 喜欢 itu suka ya, berarti dia kata kerja mental. 睡觉 itu tidur ya, berarti dia kata kerja tindakan. Jadi gitu ya tata bahasanya ya. Kata kerja mental di depan kata kerja tindakan. 心理动词, 行为动词. Sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Saya takutnya kebanyakan nanti jadi pusing. Ada yang mau bertanya? Kurang jelas? Sekarang jelas? Halo, halo. Halo, halo. Ada pertanyaan? Tadi yang saya jelaskan kalian dengar nggak? Dengar lah, Ustaz. Dengar ya. Berarti udah ngerti ya. Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya lanjut loh.
Lanjutlah, Chef. Oke, lanjut ya. Yang keempat berarti 纯现动词。纯现动词berarti yang untuk menunjukkan keadaan suatu benda atau hal. Keadaannya berarti ya. Ini contohnya nih, 消失. 消失 berarti menghilang. Itu berarti dia tidak ada lagi kan. Dia menunjukkan keadaannya itu dia ada atau tidak ada. 消失 berarti tidak ada ya. Berarti termasuk ke 纯现动词 yang menunjukkan keadaan. Contoh lagi, 存在, hadir atau ada. Dia ada, berarti 存在. Berarti dia ada dong, dia menunjukkan keadaannya, dia itu ada, hadir. Lalu 有, udah jelas dia artinya kan sudah ada, berarti ada. 没有, tidak ada. 不见, hilang. Berarti dia tidak ada kan, berarti keadaannya dia tidak ada. Hilang. Ya, contohnya, 我有个弟弟. Saya memiliki seorang adik laki-laki. saya ada atau memiliki atau mempunyai ke. Ke ini untuk satuannya. Jadi kita harus lihat juga yang belakangnya ini kalau benda berarti dia jadi sebuah. Kalau yang belakang jadi orang berarti dia pakai seorang. Lalu contoh kedua, 哥哥的手机不见了。哥哥, abang, de, punya, 手机, HP atau handphone, 不见了, hilang. Makanya seperti ini, kemudian kita lagi, 我感受不到你的存在. Saya 感受不到, tidak dapat merasakan 你的存在, keadaan dirimu. 你的 berarti kamu punya keadaan. Kita gak bisa langsung translate kayak gitu ya. Kamu punya keadaan. Kita harus buat ke Indonesia berarti keadaan dulu ya. Keadaan dirimu atau keadaanmu. Lanjut ke yang kelima. 指令动词. Berarti ini untuk perintah. Berarti yang beberapa yang untuk perintah kita lihat dari artinya udah tahu dia itu perintah ya. Contohnya 使 membuat bukan maksudnya membuat barang ya, nanti saya jelaskan di belakang. 让 membiarkan atau memberi kuasa. 令 membuat, ini membuat juga bukan membuat yang itu ya. 禁止 larang, 命令 perintah. Bisa lihat ada contoh enggak? Enggak ada ya. Ini 令. Jadi 你令我感到失望. Kamu membuat saya merasa kecewa. Berarti 令 di sini bukan membuat kayak membuat kue atau membuat tugas, ya. Dia untuk membuat perasaan orang. 你令我感到失望. Kamu membuat saya merasa kecewa. 令. Saya 我让你过去. Saya suruh kamu pergi ke situ. Berarti 让 itu dia bisa suruh, bisa memindah kekuasaan. Contohnya kalau saya mau kasih kamu barang ya, 我让你一个苹果，我把苹果让给你. Saya memberi apel ini kepadamu. Tapi sebenarnya apel ini orang lain kasih ke, contoh ya, si A kasih ke B apel. Tapi si B ini dia mau pindah kuasanya kasih ke C. Dia mau kasih apelnya ke C. Jadi dia harus pakai 让. 我把苹果让给你. Bukan ke ya. Kalau ke itu kasih. Berarti dia yang punya dong. Tapi ini bukan punya si B. Dia punya si A. Jadi 让. Ya. 禁止. Benar, mudah lah. 禁止berarti dilarang. 吸烟 merokok. Ini nomor 6 ya, ini ada salah kayaknya. Nomor 6 itu 能愿动词, berarti yang menunjukkan kemauan atau kemampuan. Kemauan tahu kan, kemauan berarti kita mau atau tidak tuh. Kalau kemampuan ya apa yang bisa kita kerjakan, kita lakukan. Yang mampu kita lakukan. Contoh, 会 bisa, berarti ini untuk kemampuan ya. 愿意 setuju, berarti ini kemauannya. 能够 bisa, berarti kemampuan. 可以 boleh, ini juga boleh kemampuan. 宁可 mending, ini kemauan juga.
Wow, baru masuk. Aduh. Nanti nonton videonya di Classroom ya. Nanti saya post ke situ. Yang baru masuk. Jadi lalu jangan lupa absen juga di Classroom. Oke, sekarang contohnya. 我宁可饿肚子也不吃你的饭. 我 saya 宁可 mending 饿肚子 kelaparan 也不吃 pun tidak makan 你做的饭 masakanmu. Jadi mending saya kelaparan daripada makan masakanmu. Wah, sedih kali ya kalau ada kata ini dibilang ke kalian atau ke siapapun. Lanjut. Jadi 宁可 itu untuk dia pakainya seperti ini ya. 我宁可 bla 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 bla. Jadi harus 我 dulu, harus subjeknya dulu. Kita udah belajar 主持 主持 kita belum belajar. Berarti depannya itu kata orang. Oke, sekarang contoh kedua. 你可以坐在这里. 你 kamu 可以 boleh 坐在这里 duduk di sini. 坐 itu duduk ya. 在 di 这里 sini. Ini pas sekali dia translate-nya. Jadi gak usah ganti-ganti tempatnya lagi. Sekarang lihat ke yang ke-7 ya. Ini ada angka yang salah. Kita ada 8 berarti. Wow, 8 jenis. Lumayan banyak. Yang ke-7 berarti 趋向动词, berarti kata kerja yang menunjukkan suatu kecenderungan. Kecenderungan berarti dia ada tujuannya dia pergi ya. Contoh lai, datang. Berarti dia ada tujuannya, dia ada satu tempat start dan ada satu titik finish. Dia ada suatu perjalanan. Gitu ya. Untuk kata 趋向动词. Contoh lai datang, 去 pergi, 上 naik, 下 turun, 回 pulang. Ini semua pasti ada titik start dan titik finishnya. Contoh nih kalau 回 berarti dia dari mana pulang ke sini. Contohnya dari sekolah berarti titik startnya di sekolah. 回 kemana? 回 pulang ke rumah. Berarti titik finishnya di rumah. Ini semuanya ada perjalanannya ya untuk yang 趋向动词. Kalian ingat ini aja. Contohnya 他过来了. Dia datang kemarin. Lanjut yang terakhir 8 tuh 判断动词. Ini untuk menunjukkan suatu keputusan. Keputusan contohnya 是 adalah 为 sebagai. Contoh, 我身为一名学生. Ini sebenarnya kalimatnya belum lengkap ya, setengah aja. saya 身为 sebagai 一名学生, seorang pelajar. Di sini saya pakai 身为 biasa karena ini dia untuk menjelaskan sendiri. Jadi saya pakai 身. Kalau biasa boleh pakai 为 saja kalau bukan 我. Depannya bukan 我. Oke, habis. Untuk 8 动词, kalian sudah ngerti atau ada pertanyaan nggak? Ada yang tidak jelas nggak? Karena minggu depan sudah saya kasih tugas yang ada kalimatnya, ada beberapa kata, kalian tentukan dia itu 时令动词lah, atau 能源动词lah, atau apa. Dia termasuk 动词kemana. Ada 8 nih. Yang kemarin, yang bab 1 itu 名词 ada 4 jenis saja ya. Ini sudah 8 jenis. Jadi sudah harus hafal dan mengerti minggu depan. Biar latihannya lancar. Jadi minggu depan sudah harus tahu ya.